Di video kali ini gue bakalan bahas salah satu fakta yang cukup mencengangkan pada Bitcoin ya. Jadi semakin lama kita sideways teman-teman, ini adalah pertanda yang kurang bagus bagi Bitcoin dan ada kemungkinan kita break support teman-teman. Karena kita udah banyak banget retest support yang sama, udah 4 kali ada kemungkinan kita bisa break dan kita retest ke area level 27.000. Kalau menurut kalian kayak gimana? Apakah setelah ini Bitcoin akan breakout atau menurut kalian Bitcoin akan turun? Kalian mungkin bisa coba open posisi futures di platform BingX ya. Ini salah satu platform dengan fee futures yang paling rendah, hanya 0,2% dibandingkan market lain mungkin bisa 0,5 sampai 1%. Selain itu, mereka juga memiliki keunggulan fitur yaitu copy trade. Menurut gue ini cocok banget buat pemula ya. Mereka di sini ada fitur copy trade. Kalian bisa cek sejarah trader masing-masing seperti apa. Sebulan terakhir profit rate-nya berapa, dalam 3 bulan terakhir apakah mereka konsisten profit atau tidak. Jadi menurut gue cocok banget buat pemula. Selain itu bagi kalian yang sibuk kerja, nggak sempat mantengin grafik setiap saat, fitur copy trade ini sangat berguna teman, karena kalau misalkan mereka buka posisi, kita bakalan keikutan, mereka tutup, kita juga bakalan keikutan. Jadi cukup tinggal deposit duit doang, lalu kita tinggal follow copy trader tersebut. Mungkin bagi teman-teman yang tertarik, kalian bisa langsung join BingX, linknya ada di deskripsi di bawah, teman-teman bisa langsung mendapatkan bonus sampai $120. Selain itu, kalian akan otomatis menjadi salah satu partisipan di dalam komisi trading yang rutin gue adakan ya. Biasanya gue giveaway senilai 7 juta rupiah cash ini. Selain itu juga sisanya ini rewardnya bisa mendapatkan trading bonus, dan ini khusus hanya untuk referral gue aja. Selain itu khusus untuk referral yang menggunakan link gua, kalian akan mendapatkan bonus $20 kalau misalnya kalian deposit 100 USDT minimal di sini teman. Jadi untuk mendapatkan benefit-benefit tersebut ya, itu juga rutin gua adakan, nggak cuma sekali tetapi berulang kali ya, rutin biasanya tiap bulan. Kalian bisa langsung daftar aja menggunakan link khusus yang ada di deskripsi di bawah. Jadi kan kemarin kan Bitcoin sempat udah break sampai 32 lagi di sini, persis kemarin ketika kita melihat Bitcoin pump, lalu dia kena reject lagi dan saat ini berada di tengah-tengah banget, jadi sideways lagi ya. Nah, fakta yang mencengangkan dari polanya si Bitcoin ya, ini untuk marketnya Bitcoin, gue nggak tahu kalau buat market yang lain kayak gimana. Jadi dari pola symmetrical triangle ini, Bitcoin memiliki tendensi atau kecenderungan break ke bawah gitu ya. Jadi kita bisa pelajarin dari beberapa kali sejarah sebelumnya teman, misalkan kita ubah ke time frame 1 hari. Nah, ini adalah contoh symmetrical triangle yang ada pada akhir bulan 2021 ya sampai bulan Mei ini ya, sama symmetrical triangle. Supportnya makin lama makin naik, resistnya makin lama makin turun. Hasilnya adalah kita break ke bawah all the way ke level 27K. Ini yang versi lebih besar ya. Terus ada yang versi lebih kecil juga di sini. Jadi kita juga sempat mengalami symmetrical triangle ini persis di bulan Juni 2021 sampai bulan Juli ini teman-teman ya. Jadi resistnya makin lama makin rendah, supportnya makin lama makin tinggi, lalu kita break ke bawah menuju double bottom sebelum kita relay naik kembali all the way ke level 1M ya. Jadi ini kita juga sama persis pola symmetrical triangle. Jadi arah rata atau tendensi dan kecenderungannya itu adalah break ke bawah ya. Jadi kita saat ini udah mengalami symmetrical triangle ini lagi. Mulai dari 10 Mei sampai 26 Mei ini ya. Jadi supportnya makin lama makin naik, resist makin lama makin rendah. Dan kalau misalkan kita bakalan break dari pola ini ya, jadi kemungkinan targetnya adalah double bottom. Jadi double bottom ini sesuai yang gue bilang kemarin-kemarin juga ya, bahwa BB ini ya, BB bawah ini makin lama makin naik. Dan kalian bisa perhatikan BB-nya ini udah mulai mendekati level 27K. Jadi kalau misalkan Bitcoin break ke bawah ini, mungkin bisa possibly berada di level 27K atau berada di bagian support BB bawah ini. Jadi ini kan makin lama makin naik. Dan kalau misalkan Bitcoin menyentuh area BB, dia memiliki tendensi untuk mantul gitu. Dan sejauh ini kita masih sideways saja. Jadi masih ada chance gitu ya dari sejarah sebelumnya. Kita bisa aja break ke bawah mendekati level 27K gitu ya, double bottom. Baru nanti kita bisa mantul gitu ke level 33 atau 34. Nah, level 33 sampai 34 ini selain dari Fibo ya, yang seperti yang gue bilang, itu mantulnya kan biasanya 0,5 sampai 618 nih. Di area 333 sampai 348 ya. Jadi selain dari Fibo, ini ya tadi kan kita ngomongin BB bawah ya. Jadi BB atas ini juga makin lama makin nyempit. Jadi BB atas ini biasanya adalah target resist juga. Ketika kita menyentuh BB atas biasanya adalah momen yang bagus untuk dijual. Ini juga makin lama makin menyempit. Dan possibly kita bisa berhenti ya, bisa make a stop di level 33 maupun 34 ini teman-teman untuk BB daerah resist ini.
Jadi kalau misalnya dari teknikal sendiri sih ini cocok banget gitu. Buy dari BB bawah gitu ya ketika dia menyentuh BB support, habis itu kita sell ketika dia menyentuh BB resist. Ini hanya untuk short term trade aja. Cuman bagi holder jangka panjang yang masih percaya BTC bisa ke 1M atau 2M, ya itu di hold aja gitu ya, di invest aja buat jangka panjang. Tapi secara jangka panjang pastinya gue tetap percaya bahwa Bitcoin belum mantul sama sekali dan ada possibility kita menuju ke 3334, entah itu dari level ini gitu ya, dari level 29 ini all the way ke level 34, atau kita bakalan turun dulu ke 27 baru kita naik ke 34. Menurut gue chance buat naik ke level 34 ini adalah sekitar 70-80%. Seharusnya ini bakalan terjadi pada Bitcoin. Jadi bahkan target dari symmetrical triangle kalau misalnya kita ukur yang tahun lalu punya gitu ya, menggunakan Fibonacci dari paling bawah ke paling atas, nih 786 aja kita break teman ya. Bahkan kita hampir mendekati satu ini gitu. Jadi di tengah-tengah lah ya, ini bisa dibilang ya, tengah-tengahnya 0786 dan satu. Jadi tengah-tengahnya itu di sekitar 29,5 gitu. Jadi kalau misalnya kita balik lagi ke kondisi saat ini gitu ya, kalau misalnya kita ukur dari Fibo paling bawah ke paling atas di sini ya, kita bakalan ketemu nih ya antara 786 dan 1 ini kurang lebih bisa berada di level 27.000 awal gitu ya. 27.2, 27.000 awal itu adalah target kalau misalnya kita memang break support dari support kita ini, yaitu 28.600, 28.700 ini. Possibly the next target adalah level 27 awal. Jadi gue masih tetap sesuai game plan gue sebelumnya ya. Kalau misalkan dia sempat terjun sampai ke level 27 awal itu, mungkin gue akan membuka posisi trade baru lagi di platform BingX. Ini kalian juga bisa setel leverage sampai 125 kali. Jadi kalian bisa profit jauh lebih banyak gitu dibandingkan market lain biasanya mentok sampai 100 kali aja. Jadi selama kita belum break resist yang ada di level 31,5 atau di level 32 ini ya, belum bisa dibilang bahwa ada pertanda reversal bahwa kita bakal menuju ke level 34 gitu. Kecuali kita udah break level 31,5 ini, ya menurut gue minimal 31,5 lah ya, at least ya. Itu ada kemungkinan kita chance bisa aja dari sini langsung all the way ke level 34. Tetapi selama itu nggak terjadi, kita masih sideways terus menerus ya, ada potensi kita menuju ke area level 27 awal ini sebelum akhirnya kita bakalan naik level 3334 gitu. Ya kalau misalkan mau cari aman sih mungkin ya, mungkin bisa menyetel leverage yang lebih rendah. Misalkan dari sini ke bawah aja, ini sekitar 10% gitu ya. Jadi mungkin leverage-nya bisa di level 5 kali gitu ya. Kalau level 5 kali kan bahkan dia turun aja kita nggak bakal kena liquid gitu. Jadi level 5 kali kan itu biasanya batasnya itu sampai 20% gitu ya. Jadi kalau misalnya turun sampai sekitar 10% ya kita nggak ada masalah sama sekali. Entah dia naik langsung ke level 34, ya posisi kita masih aman dan kita masih tetap bisa profit. Karena memang in the long term-nya menurut gue bisa mantul ke level 33 maupun 34.000 ya. Dan ini hanya mantul aja setelah kita udah mengalami penurunan yang cukup dalam gitu. Jadi itu aja teman kalau menurut pendapat gue. Kalau menurut kalian kayak gimana, mungkin kalian bisa coba komentar di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, sampai jumpa di next video.